Shalom, selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai acara atau persekutuan kita pada pagi hari ini, kita bersyukur pada Tuhan meskipun di masa pandemi ini kita masih bisa berkomunikasi dan beribadah bersama-sama, dan Tuhan masih memberkati kita, mungkin melalui orang-orang di sekitar kita, atau Tuhan masih memberkati kita dengan firman Tuhan yang setiap minggu kita dengarkan. Mari kita menyanyikan lagu Layak Puji Disembah. Nah, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Jun mengajak sekali lagi kita akan berdoa bersama-sama. Kita mohon pertolongan dari Roh Kudus supaya kita boleh mengerti akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong supaya kami dapat mendengarkan dan mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini dengan baik. Berikan kami hati supaya kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong juga Kak Jun yang akan menyampaikan firman Tuhan supaya Tuhan menolong agar firman Tuhan ini dapat diberitakan dengan mudah dan dengan sederhana. Berkati Kak Jun dan kami semua supaya kami semua dapat mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Jun mengajak kita semua membuka Alkitab kita pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kita akan membuka dari kitab Lukas, Injil Lukas pada pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-35 sampai dengan ke-40. Yuk kita buka bersama-sama ya. Dari Injil Lukas
pasal yang ke-12 ayat yang ke-35 sampai dengan ke-40. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala-nyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Ayat yang ke-37, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Ayat yang ke-39, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ya, adik-adik semua, Kak Jun ada satu pertanyaan ini, ya, satu pertanyaan. Pekerjaan apa yang paling membosankan yang biasa kita hadapi? Ada yang bisa jawab? Iya. Satu, yaitu menunggu. Ya. Menunggu dalam ketidakpastian adalah sebuah hal yang sangat membosankan, ya. Kita semua pasti pernah mengalaminya, ya. Bahwa menunggu dengan ketidakpastian itu membosankan, ya. Apalagi saat-saat seperti ini, pada saat masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini, ya. Banyak orang menunggu, banyak orang melakukan segala sesuatu harus tertunda, ya. Dan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir, ya. Sampai kapan corona ini akan selesai, kita semua tidak tahu, ya. Dan akhirnya kita hari-hari ini sering mendengar, ya, mungkin kalian mesti bertanya, kapan saya bisa sekolah lagi? Maksudnya bisa datang ke sekolah lagi seperti dulu, ya. Kapan nih bisa ketemu dengan teman-teman lagi, bisa bermain-main lagi seperti dulu, ya, di sekolah, bisa dolan ke rumah teman, main ke rumah teman. Kenapa menunggu itu menjadi hal yang membosankan? Ya. Setidaknya ada tiga hal yang Kak Jun catat sih, ya. Kenapa aktivitas menunggu itu menjadi hal yang membosankan, ya? Satu, karena menunggu itu sesuatu yang tidak pasti. Kapan selesainya? Kapan ini akan berakhir? Karena ketidakpastian, maka kita menjadi bosan, ya. Terlalu lama menunggu, tidak ada kejelasan, ya. Yang kedua, karena kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan aktivitas apa-apa, sehingga semua terasa bosan. Kita berdiam diri, bengong, ke sana, kemari, bahkan mungkin apa-apa, sehingga akhirnya yang ketiga, waktu itu menjadi terasa lama sekali. Kapan sih ini berakhir? Kapan ini akan selesai? Tidak ada yang tahu. Dan kita makin hari makin bosan. Nah, masa-masa penantian adalah masa yang sangat menentukan bagi kita. Kita tahu bahwa pekerjaan menanti itu sangat menjemukan. Apalagi kalau yang dinanti-nanti nggak kunjung datang. Tapi firman Tuhan hari ini tadi dikatakan di dalam Lukas 12 ayat yang ke-35, Tuhan menghendaki agar kita selalu dalam kondisi siap sedia dan berjaga-jaga. Dikatakan di sana,
Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Lukas 12 ayat 35. Apa maksudnya? Kalau kita melihat firman Tuhan tadi, dikatakan ada atau firman Tuhan itu berbicara tentang hamba yang bersiap menunggu kedatangan Sang Tuan. Ya. Di sana diumpamakan ada hamba yang sedang menunggu tuannya pulang. Dan dia menunggu dengan cara dia bersiap. Jubah mereka diikat, ya, pinggangnya mereka terikat, dan mereka membawa pelita, membawa lampu. Ya, pada zaman dulu belum ada listrik sehingga mereka bawa pelita. Dan biasanya di pinggang mereka juga ada buli-buli untuk tempat minyak, ya, supaya pelitanya tetap menyala. Nah, mereka ini berjaga menunggu tuannya datang, ya, dengan cara menyalakan pelitanya, ya, dan mempersiapkan rumahnya supaya pada saat tuannya datang dia siap. Kenapa mereka harus berjaga? Karena sang tuannya, sang majikannya ini kalau pulang tidak tahu kapan. Para hambanya tidak tahu kapan tuannya akan datang. Bisa siang hari, bisa malam hari, bahkan mungkin bisa dini hari atau subuh. Nah, kalau pada saat mereka datang malam hari, tentunya sang tuan ini ingin datang sampai ke rumah dalam kondisi ada yang membukakan pintu, ada yang menerangi, ya, sehingga dia masuk ke dalam rumah dalam kondisi sudah atau masih terang. Nah, inilah tugas para hambanya menyiapkan diri menghadapi kedatangan sang tuan yang tidak diketahui kapan. Para hamba ini menunggu dengan ketidakpastian. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menghendaki agar kita selalu dalam kondisi siap sedia dan berjaga-jaga. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Seperti hamba-hamba ini, pelitanya tetap menyala, menunggu kedatangan tuannya. Ya. Nah, pertanyaannya, siapa tuan yang dimaksud ini? Dan siapakah hamba yang dimaksud ini? Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus yang diajarkan kepada para murid-muridnya. Ya. Siapa Tuhan yang dimaksud? Tuhan di sini yang dimaksud adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus pada saatnya nanti akan datang untuk yang kedua kalinya. Lalu siapakah hamba-hambanya ini? Hamba-hambanya ini adalah orang-orang percaya, orang-orang yang menjadi pengikut-pengikut Yesus. Sama seperti kalian juga adalah pengikut-pengikut Yesus. Kalian adalah hamba-hamba Tuhan Yesus yang harus selalu siap sedia di dalam situasi apapun untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Lalu Kak, kalian mungkin bertanya, loh, lalu apa yang harus aku lakukan? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ya, saya harus berbuat apa Kak? Saya kan masih sekolah, saya kan belum bekerja, saya kan baru SMP gitu ya. Saya masih kecil, saya belum menjadi orang dewasa. Tetapi kalian juga walaupun masih belum menjadi orang dewasa, tetapi kalian sudah menjadi anak-anak Tuhan. Dan dalam firman Tuhan dikatakan, anak-anak Tuhan harus siap, sigap, kapanpun, dimanapun. Nah, bagaimana caranya? Nah, Kak Jun punya beberapa contoh sebelum kita melihat bagaimana caranya. Pada saat-saat menunggu seperti ini, ya, biasanya ada 3 sikap yang dilakukan oleh seseorang.
Yang pertama, ya sudah, pasif, berdiam diri. Menunggu, ya mungkin menunggu sampai bosan, sampai ngantuk-ngantuk, tidak berbuat apa-apa. Ya. Yang kedua, ya, ada orang yang kedua. Dia mengisi kesibukan atau mengisi waktu luangnya dengan melakukan hal-hal yang ya pokoknya sekedar ya supaya tidak bosan. Misalnya main game ya. Mungkin ya keluyuran, mungkin lihat TV, lihat YouTube, ya, internetan, browsing sana sini, begitu ya, lihat film, misalnya seperti itu. Tapi itu semua tidak terkait dengan hal-hal yang sebelumnya dia lakukan. Gitu. Ada orang yang ketiga. Selama masa menunggu ini, dia justru mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk apa? Mempersiapkan diri pada saat nanti, ya, situasi sudah kembali menjadi normal. Mungkin adik-adik pernah mengalami seperti yang Kak Jun pernah alami dulu. Ya, Kak Jun dulu pernah mengalami nih satu ketika guru sekolah Kak Jun dulu pernah ngomong bahwa ulangannya kapan itu tidak akan diberitahukan lebih dahulu. Jadi kita diminta untuk bersiap. Ya, tapi ya karena dulu Kak Jun masih suka menunda-nunda ya. Ya punya pikiran paling ulangannya masih lama. Paling nggak mungkin minggu depan. Paling masih beberapa hari lagi. Tenang ya. Nanti kalau sudah tahu kapan ulangan baru belajar. Padahal nih gurunya sudah ngomong bahwa kapan ulangan tidak akan diberitahukan. Ya. Nah, akibatnya apa? Ya, Kak Jun belajarnya ditunda-tunda. Tidak belajar, tidak nyicil gitu ya. Nah, satu hari pada saat masuk kelas, guru itu tersebut, guru Kak Jun ngomong, anak-anak, besok kita akan ulangan bab 1, 2, 3. Wah, kaget kita. Ya, kaget. Kenapa? Aduh, aku belum belajar nih. Aduh, gimana nih? Ya, besok ulangan. Sedangkan aku belum belajar sama sekali. Akibatnya, malam itu Kak Jun tidak tidur. Melekan baca semua babnya. Ya. Nah, inilah yang terjadi bagi orang-orang yang tidak siap. Besok ulangan, tapi karena tidak pernah belajar, tidak pernah nyicil, gak pernah latihan, pada saat diumumkan ulangan, maka berantakan semuanya. Kak Jun tidak siap. Sehingga, ya tahu sendiri hasilnya. Nah, kita mungkin sering melakukan seperti itu, bukan? Nah, kalian mungkin juga pernah, ya. Nah, padahal sudah diberitahu nih, ulangannya minggu depan. Tapi sering kan, masih minggu depan. Ntar aja belajarnya ya, masih lama. Nanti diingetin mama, besok kurang 5 hari loh ulangan. Masih 5 hari mah, enggak apa-apa, saya masih bisa belajar. Tunda lagi. Sementara menunda, kita melakukan apa? Tidak melakukan apa-apa. Bisa aja, ya kita nganggur. Bisa juga kita sibuk main HP, chatting sana-sini, lihat YouTube. Ya, tidak melakukan apa-apa.
membunuh waktu, membuang-buang waktu, ya, kita tidak siap. Ya, nah itu yang terjadi kalau kita tidak mempersiapkan diri. Tapi Tuhan tidak menginginkan kita menjadi anak-anak yang seperti itu. Ya. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita aktif mempersiapkan diri. Sekali lagi, kita aktif mempersiapkan diri. Kita tidak menunggu dengan pasif, tetapi kita menunggu dengan aktif. Ya. Bagaimana caranya, Kak? Menunggu kok aktif? Bukankah menunggu itu pasif? Menunggu itu berdiam diri? Tidak. Kita harus menjadi orang yang aktif. Ya. Pada saat menunggu, kita justru aktif mempersiapkan diri. Supaya kalau kejadian yang kita tunggu-tunggu ini terjadi pada waktu yang kita tidak tahu, kita sudah siap. Ya. Jadi sekali lagi Kak Jun mengingatkan, sebagai anak-anak Tuhan kita harus aktif mempersiapkan diri. Dan itu akan nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Akan nampak. Misalnya dalam hal-hal yang bersifat jasmani atau fisik yang kelihatan, ya. Kalian bisa lakukan apa? Rajin belajar, ya. Tidak menyepelekan, walaupun sekarang ini sekolahnya online, tapi tetap belajar dengan giat, baca buku, mengerjakan tugas, latihan, mengerjakan soal-soal dan lain sebagainya. Ya. Tidak berhenti santai-santai, tetapi justru harus makin rajin, ya. Lalu hal lain apa yang bisa kita lakukan? Ya. Hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang bersifat rohani. Kita punya kelompok saat teduh. Nah, itu juga salah satu cara untuk mempersiapkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Ya. Maka itu kalian juga mesti rajin ikut saat teduh, ya. Baca bersama-sama, ya. Kita setiap hari melaporkan bahwa kita sudah membaca saat teduh. Kalau ada yang tidak tahu, tanyalah kepada kakak-kakak kalian, ini apa maksud firman Tuhannya? Ya, itu adalah salah satu bentuk. Ya. Lalu kita juga bisa mengembangkan hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan positif selama masa pandemi ini. Ya. Apalagi Kak yang bisa kita lakukan? Nah, Kak Jun juga melihat ada satu hal yang bisa kalian lakukan, ya. Kalian bisa membantu orang tua kalian. Membantu dalam hal apa? Banyak, ya. Ini contoh, salah satu contoh, ya. Kak Jun pernah mendapati seorang anak yang mendatangi Kak Jun dan kemudian dia menanyakan kepada Kak Jun mau brosur ini. Nah, dia kasih brosur pada Kak Jun. Ternyata brosurnya adalah isinya daftar makanan. Apa ini? Oh, rupanya anak ini sedang membantu mamanya menjual makanan. Nah, pada saat-saat COVID-19 seperti ini, mungkin ada orang tua kalian yang karena tidak kehilangan pekerjaan atau kesulitan bekerja, atau karena berdiam diri di rumah, maka mama sekarang sering masak. Mama mungkin berjualan sesuatu, buah, makanan, atau apapun, ya. Yang itu bisa kalian bantu. Kalian bisa bantu jualin kepada atau tawarkan kepada teman-teman kalian, ya. Atau kalian bisa bantu, mama ini gimana nih? Mama kepingin posting, tapi kok supaya tampilannya bagus bagaimana? Oh, nah kalian kan lebih pintar tentunya daripada mama kalian, ya. Kalian bisa bikinkan gambar yang bagus, mungkin bisa diposting di IG kalian, ya, di Line, ya, di grup-grup. Kalian bisa sebarkan kemanapun, membantu orang tua kalian. Nah, tentunya orang tua kalian akan senang. Seperti Kak Kaila minggu lalu
menceritakan kepada kalian. Salah satu bentuk yang bisa kalian kerja adalah hormat kepada orang tua, menyayangi orang tua kalian. Nah, kalian bisa lakukan pada saat-saat seperti ini. Daripada bengong, tidak ada kerjaan, kalian bisa bantu orang tua kalian, bisa bantu papa kalian, bisa bantu mama kalian ya, untuk hal-hal yang positif ya. Sehingga pada saat seperti ini kita banyak di rumah, kita bukannya berdiam diri, tetapi kita justru aktif melakukan banyak hal, melakukan hal-hal yang kreatif ya, sehingga kalian terbiasa menjadi anak-anak yang sigap, anak-anak yang siap. Nah, Kak Jun ingin menutup renungan kita pada pagi hari ini dengan satu firman Tuhan yang Kak Jun ambil dari Lukas 12 ayat yang ke-43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Ada satu pepatah yang bagus yang Kak Jun dapatkan pada saat merenungkan firman Tuhan ini. Menunggu bukanlah sebuah hukuman, tetapi menunggu adalah sebuah persiapan. Jadi bersiaplah, siap sedia, lakukan hal-hal yang positif, tetap aktif. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom teman-teman semuanya. Sebelum kita masuk persembahan, mari kita siapkan hati kita. Sebelum itu, sebentar lagi akan ada QR Code yang akan ditampilkan di sini. Ya, mari kita nyanyikan lagu Amazing Grace, My Chains Are Gone.